Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan sifat bahan listrik tentang basing trafo. Apa itu basing trafo? Basing trafo merupakan bagian dari komponen penyusun sebuah transformator atau biasa disebut trafo. Transformator dapat didefinisikan sebagai salah satu jenis mesin listrik yang berfungsi untuk mentransformasikan daya listrik arus bolak-balik dari suatu rangkaian ke rangkaian lainnya secara induksi elektromagnetik. Basing terdiri dari sebuah konduktor yang dihubungi oleh isolator, dan isolator tersebut berfungsi sebagai penyekat antara konduktor dengan main tank transformator. Untuk komposisi material basing trafo yaitu terdiri dari yang pertama ada isolasi, dan isolasi sendiri dibagi berdasarkan media isolasi, yaitu basing kondenser. Basing kondenser biasanya digunakan pada tegangan rating basing 72,5 kV ke atas. Basing kondenser sendiri mempunyai 3 jenis media isolasi, antara lain yang pertama resin bonded paper atau RBP. Basing tipe ini merupakan teknologi basing kondenser generasi pertama dan sudah mulai ditinggalkan. Yang kedua ada oil impregnated paper atau OIP. Pada tipe basing jenis ini, isolasi yang digunakan yaitu kertas dan minyak yang merendam kertas isolasi. Yang ketiga ada resin impregnated paper RIP. Jenis isolasi yang digunakan adalah kertas isolasi dan resin. Ada basing non kondenser. Basing jenis ini pada umumnya digunakan pada tegangan rating 72,5 kV ke bawah atau kebalikannya dari basing kondenser. Media isolasi utama basing jenis ini adalah isolasi padat seperti porselen atau keramik. Konduktor, ada bahan konduktor. Jenis konduktor pada basing ini adalah hollow konduktor, di mana terdapat besi pengikat atau penegang pada lubang tengah konduktor utama, konduktor kejar, dan fleksibel lead. Bahan yang ketiga ada klem koneksi, merupakan sarana untuk mengikat antara stud basing dengan konduktor penghantar di luar basing. Bahan yang keempat ada aksesoris. Aksesoris basing meliputi indikasi minyak, seal atau gasket. Seal atau gasket pada basing terletak di bagian bawah mounting flange. Dan untuk gambarnya sendiri seperti ini. Yang di bagian atas sendiri ada konduktor, dilanjut dengan head, lalu ada isolator di bawahnya. Lalu di bawahnya lagi ada mounting flange, di bawahnya lagi ada isolator yang berupa resin impregnated paper. Untuk prinsip kerjanya sendiri yaitu transformator yang sederhana, pada dasarnya memiliki dua lilitan kumparan kawat, yaitu kumparan primer dan sekunder. Kumparan primer yang terus dialiri oleh arus listrik menimbulkan medan magnet di sekitarnya. Kekuatan medan magnet ini dipengaruhi oleh seberapa besar arus listrik yang dialiri. Semakin besar arus listriknya, semakin besar pula medan magnetnya. Dengan demikian, fluktuasi medan magnet yang terjadi di sekitar kumparan primer dan akan menginduksi GGL, gaya gerak listrik, dalam kumparan sekunder. Selanjutnya terjadi pelimpahan daya dari kumparan primer ke kumparan sekunder. Dengan demikian terjadilah perubahan taraf tegangan listrik baik dari tegangan rendah menjadi tegangan yang lebih tinggi maupun sebaliknya. Sedangkan pada bagian inti besi trafo biasanya berisi kumpulan lempengan besi tipis yang terisolasi dan ditempel berlapis-lapis. Kegunaannya yaitu untuk mempermudah jalannya medan magnet yang ditimbulkan oleh arus listrik, serta mengurangi suhu panas yang ditimbulkan. Untuk rumus transformator sendiri ada dua, yaitu rasio. Yang pertama ada rasio. Pada umumnya rumus transformator dijelaskan dalam istilah yang disebut rasio atau perbandingan trafo, yaitu A sama dengan NP per NS sama dengan PP per VS sama dengan IS per IP, di mana A sama dengan rasio trafo, NP sama dengan lilitan primer, NS sama dengan lilitan sekunder, VP sama dengan tegangan primer dengan satuan volt, PS sama dengan tegangan sekunder dengan satuan volt,
IP sama dengan arus primer dengan tegangan ampere, IS sama dengan arus sekunder dengan tegangan ampere. Yang kedua ada efisiensi, yaitu N sama dengan PS per PP dikali 100%, di mana N sama dengan efisiensi trafo, PP sama dengan daya primer dengan satuan watt, PS sama dengan daya sekunder dengan satuan watt. Berdasarkan umum di atas, pada umumnya dapat dibedakan trafo ideal dan trafo tidak ideal. Untuk trafo ideal, yaitu N sama dengan 100%. Dengan rumus A sama dengan NP per NS, sama dengan VP per WS, sama dengan IS per IP. Untuk trafo tidak ideal, yaitu N kurang dari 100%. Dengan rumus A sama dengan NP per NS, sama dengan VP per WS, tidak sama dengan IS per IP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Aminuddin Nasib ingin melanjutkan presentasi dari kelompok saya tentang penggunaan trafo. Yang pertama yaitu adalah trafo step up. Seperti yang bisa kita lihat pada gambar di atas. Fungsi trafo ini adalah untuk menaikkan tegangan AC. Trafo ini bisa digunakan dalam rangkaian-rangkaian pembangkit tegangan pada perangkat elektronika, misalnya seperti trafo inverter monitor dan trafo inverter TV. Yang kedua adalah trafo step down. Trafo step down, seperti yang kita lihat gambarnya hampir sama dengan trafo step up, yang memiliki fungsi dari kebalikan dari trafo step up, yaitu untuk menurunkan tegangan listrik. Kita dapat menemukan trafo step down ini pada power amplifier, speaker aktif, dan televisi. Dan contoh lainnya di peralatan rumah tangga. Ketiga adalah trafo isolasi. Trafo isolasi ini memiliki fungsi yaitu untuk mengisolasi tegangan input dan tegangan output. Jenis trafo isolasi ini sering digunakan pada rangkaian inverter, yaitu rangkaian untuk mengubah tegangan DC menjadi tegangan AC dengan besaran yang sama. Yang keempat yaitu adalah trafo city dan trafo non-city. Dari yang kita lihat gambar di atas, bentuknya hampir sama namun memiliki fungsi yang berbeda. Untuk fungsi trafo city adalah membuat rangkaian power supply simetris gelombang penuh seperti yang biasa digunakan untuk amplifier, yang saat ini memakai kutub positif, netral, dan negatif. Sedangkan untuk trafo non-city memiliki fungsi yang berlawanan dari trafo city. Fungsi trafo non-city adalah untuk power supply non-simetris, yakni power supply yang hanya punya kutub positif serta kutub negatif saja. Yang kelima adalah trafo daya, di mana fungsi trafo daya ini biasanya dipakai dalam aplikasi transfer daya tinggi, di mana daya dapat mencapai hingga 33 kV. Jenis trafo ini sering digunakan pada stasiun TV, pembangkit listrik, maupun gardu transmisi. Jadi di gardu-gardu PLN pasti ada trafo daya ini. Gambarnya seperti yang saya tunjukkan. Selanjutnya adalah trafo distribusi. Trafo distribusi yaitu trafo di mana fungsi trafo ini adalah untuk mendistribusikan energi listrik dari pembangkit listrik pada perumahan maupun pada pabrik. Jadi tegangan listrik sebelum masuk pada perumahan atau perkampungan di tempat industri, pasti tegangan itu melalui trafo distribusi ini. Yang ketujuh yaitu trafo PLN. Jadi trafo ini hanya dimiliki oleh perusahaan PT PLN yang memiliki banyak fungsi, salah satunya adalah untuk menaikkan daya dan menurunkan daya. Kita bisa menjumpai trafo ini di sepanjang jalan yang terdapat kabel-kabel dari PLN. Kedelapan adalah trafo arus. Trafo arus ini biasa berfungsi untuk mengonversi arus primer yang memiliki nilai arus yang besar.
Umumnya nilai arus sekitar puluhan sampai dengan ribuan ampere akan dikonversi menjadi arus sekunder yang memiliki nilai rendah, yaitu 1 atau 5 ampere sesuai dari aplikasi yang kita butuhkan. Jadi kita bisa disetting untuk 1 atau 5 atau bahkan lebih lah, bisa kita sesuai yang kita inginkan. Mungkin sekian dari kelompok saya tentang yang saya jelaskan, yaitu tentang penggunaan trafo, jenis maupun fungsinya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf yang besar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.